Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syuhada Ramadan. Saya seorang web developer. Insya Allah kali ini kita akan belajar JavaScript tentang array ya. Nah, apa sih itu array di JavaScript? Array adalah sebuah variabel khusus yang bisa menampung banyak nilai. Nah, array ini bisa menampung beragam nilai. Di antaranya ada string, ada number ya, hanya dengan membuat satu variabel. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke sesi praktek ya. Oke, di sini kita sudah memiliki 4 variabel ya, yang berisi 4 nama hewan. Untuk materi tentang variabel sendiri, insya Allah nanti akan dibuatkan video khusus ya tentang variabel di JavaScript. Untuk saat ini kita lihat dulu di sini kita ada memiliki 4 variabel yaitu hewan 1 sampai 4 yang berisi 4 nama hewan ya. Di sini kita lihat kalau misalkan nama hewannya itu ada 4, oke lah ya, bisa kita tangani. Tapi bayangkan kalau misalkan nama hewannya itu ada 200 misalkan. Masa kita harus menuliskan hewan 1 sampai 200? Itu sangat tidak efektif ya dan sangat boros memori kalau seperti itu. Nah, inilah fungsinya array ya. Array itu bisa menampung banyak elemen hanya dengan satu variabel. Sehingga itu sangat efektif dan irit memori lah ya. Oke, pada kali ini kita akan belajar ya gimana cara membuat array dan menangani array di JavaScript. Oke, kita pertama akan memasukkan ini ke dalam array ya. Caranya kita akan buat dulu variabel. Misalkan kita beri nama variabelnya hewan ya. Nah, kemudian di dalam variabel nama hewan ini kita akan memasukkan nih 4 nama hewan ini ke dalam array. Caranya untuk membuat array kita masukkan simbol seperti ini ya. Ini namanya kurung siku ya. Nah, di dalam kurung siku ini baru kita masukkan nama elemennya. Kalau misalkan dia string seperti ini, dia harus dibungkus dengan tanda petik 2 ya, seperti ini. Tapi kalau misalkan number tidak harus dibungkus tanda petik 2 seperti ini. Kemudian setelah kita memasukkan petik 2 seperti ini, baru kita masukkan nama elemennya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ingin memasukkan nama hewan yang kedua, kita harus memisahkan antara elemennya menggunakan koma seperti ini ya. Baru kita masukkan nama elemen yang kedua seperti ini. Sama kalau kita ingin masukkan ketiga, kita harus memisahkannya dengan koma, kemudian masukkan nama hewannya. Nah, seperti ini ya. Sehingga kita mempunyai satu variabel yang berisi banyak nama hewan. Nah, dengan seperti ini sangat efektif ya. Kalau kalian punya 200 ya silahkan tulis sampai penuh gitu ya. Sampai 200. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana kita mencetak isi array ke dalam konsol ya? Caranya kita pertama memanggil dulu console log ya. Kemudian kita masukkan nama array-nya yaitu hewan. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di konsol sekarang sudah dicetak nama array nama-nama hewan yang ada pada array hewan ya. Sama di sini ada 4 ya. Nah, berarti isi array ini sudah dicetak di konsol. Nah, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mengakses elemen pada array ya? Kita misalkan ingin mencetak hanya kambing aja gitu. Gimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan indeks yang ada pada JavaScript. Jadi di dalam JavaScript kita menghitung indeks pada array itu bukan dari angka 1 ya, tapi dari 0. Jadi misalkan di sini ngitungnya seperti ini. 0, 1, 2, 3. Nah, kalau kita ingin mencetak kambing, berarti kita lihat kambing ini indeksnya ke berapa. Kalau kita hitung, kambing ini indeksnya ke 0 ya. Berarti kita cetak indeksnya ke 0. Caranya, kita panggil dulu console log. Kemudian kita masukkan nama array-nya, yaitu hewan. Kemudian kita masukkan sama seperti kita membuat array, yaitu kurung siku. Nah, kemudian di sini baru kita masukkan indeksnya. Tadi kita sudah tahu ya, indeks kambing itu adalah 0. Maka kita tinggal masukkan 0 di sini. Nah, kalau kita lihat di konsol sekarang, nah sudah dicetak ya, kambing.
Berarti benar nih kita sudah bisa mengakses elemen kambing aja. Nah, seperti itu ya cara mengakses elemen array pada JavaScript. Kemudian kita akan misalkan mengubah isi array ya. Kita misalkan ingin mengubah isi array kambing ini nih. Gitu. Gimana caranya sih? Nah, caranya seperti ini ya. Pertama, kita panggil dulu nama array-nya yaitu hewan. Kemudian di sini kita masukkan lagi kurung siku. Nah, menandakan ini array ya. Kemudian kita masukkan elemen keberapa yang kita akan ubah. Misalkan di sini kambing ya. Kambing kita sudah tahu tadi indeksnya adalah indeks ke 0 seperti ini. Kemudian rubah dia menjadi misalkan angka 1 ya. Nah, ini merupakan tipe number ya. Jadi dia tidak harus tidak harus dibungkus dengan tanda kutip 2 seperti ini. Nah, jadi ini artinya hewan di indeks ke 0 yaitu kambing, ubah dia menjadi angka 1 seperti itu. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya, kita tinggal cetak ya di konsol dengan memanggil console log, kemudian kita masukkan nama array-nya yaitu hewan. Kalau kita lihat di konsol, nah kambing sudah berubah ya, jadi 1. Nah, seperti itu cara mengubah elemen array ya. Kemudian kita akan mengecek array itu masuk ke dalam tipe apa ya, apa dia string, apa dia number, apa dia boolean, apa objek gitu kan. Kita akan cek ya menggunakan type of. Caranya kita panggil console log, kemudian kita uh, masukkan type of di sini. Ini untuk mengecek ya apakah dia string, boolean atau objek. Kemudian kita masukkan nama array-nya. Nah, seperti ini. Maka kita lihat di konsol. Oh, ternyata array itu tipenya objek ya. Kalau misalkan objek, berarti dia bisa menggunakan properti dan metode yang ada pada JavaScript. Oke, di sini kita akan coba ya menggunakan properti yang ada pada JavaScript. Misalkan di sini kita akan coba menggunakan properti length ya. Caranya, kita panggil dulu console log ya, kemudian kita panggil nama array-nya, kemudian kita panggil properti length-nya di sini. Caranya kita bisa menuliskan titik di sini, kemudian kita masukkan length seperti ini. Length ini berfungsi untuk mencetak ada berapa elemen di dalam array hewan ya. Kalau kita lihat elemen array memiliki 4 elemen ya, maka di konsol sekarang akan dicetak 4 seperti itu. Kemudian kalau misalkan dia objek, dia juga bisa menggunakan metode ya yang ada pada JavaScript. Kali ini kita akan coba metode yang ada pada JavaScript yaitu for each ya. Caranya kita panggil dulu nih nama array-nya yaitu hewan. Kemudian kita menuliskan titik, kemudian kita panggil for each. Nah, seperti ini. For each ini untuk melakukan looping ya atau pengulangan ke setiap elemen array. Kemudian di dalam for each-nya kita akan menggunakan callback ya, seperti ini. Kemudian di dalam callback-nya kita akan memasukkan elemen. Nah, elemen ini nanti akan diisi oleh tiap-tiap elemen yang ada pada array hewan ini ya. Kemudian elemen-elemen ini akan dicetak di konsol menggunakan console log ya, di dalam callback-nya. Kemudian elemennya kita akan masukkan ke dalam console log seperti ini. Nah, sehingga di konsol sekarang akan dicetak tiap-tiap elemen yang ada pada array hewan. Seperti itu. Nah, untuk metode sendiri di JavaScript ada banyak ya. Ada map, ada reduce, ada filter, dan ada yang lain. Alhamdulillah di channel Syuhada Ramadan juga sudah ada ya metode-metode itu. Jadi untuk kalian yang ingin belajar tentang metode-metode yang ada pada JavaScript, silahkan menonton video-video tentang metode-metode yang ada pada JavaScript. Di situ banyak ya, ada metode reduce, ada map, ada filter, ada join, dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah nih kita sudah belajar tentang array yang ada pada JavaScript. Oke, untuk codingannya sudah saya upload di GitHub ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendownloadnya, silakan mengunjungi halaman ini. Oke, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan proses belajar kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menonton.
Senang sekali rasanya bisa belajar bareng bersama teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, jangan menyerah dan selalu ingat dan yakin atas Quran surat Al-Insyirah ya, ayat 6, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan jangan lupa teman-teman untuk membaca Bismillahirrohmanirrohim di setiap awal kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.